poinnya adalah Injil mesti berdampak. Injil mesti, saya sepakat, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Tapi bukan buah seperti buah pohon Natal yang nggak bisa dimakan, yang palsu itu. Iya, akarnya juga nggak berakar malah. Dia hanya memanjakan mata. Iya, memanjakan mata, menipu. Jadi pohon Natal itu dari apa? Tidak berakar, gampang jatuh, gampang tercabut, buahnya nggak otentik. Tapi Oke. Salam 110 tahun Injil masuk Toraja. Salama. Oh, ya. Kenapa pilih diksi itu? Diksi masuk. Kenapa tidak pilih diksi hidup? Atau membumi di Toraja. Dalam pikiran berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Jadi ke situ kan, bukan sekedar masuk, tapi bicara soal dia hidup di Toraja sudah 110, tapi ya itu bukan tanpa persoalan juga diksi itu, kalimat itu. Atau mungkin saja belum hidup di dalam angka 110 tahun itu. Ya, Artinya baru masuk ya, baru masuk dia belum hidup dan hidup. Bertumbuh dan berboleh bisa jadi begitu ya. Tapi kita lihat, kita coba evaluasi dari banyak sisi lah. Sampai Injil itu tidak mengakar tapi dikarbit di Toraja kan, dengan identitas tertentu. Makanya masih enggan memilih kata hidup, tapi malah memilih kata masuk. Diksi mungkin masuk juga itu maksudnya adalah karena refleksinya hanya berakar pada historisitas. Ya. Tapi kalau soal tumbuh ini kan juga bicara historisitas, tumbuh hidup tumbuh berakar dan berbuah lebat itu. Dari Seko gimana? Artinya kita berbicara dalam perspektif Seko sebagai orang yang hidup dan lama dan orang yang bukan asli juga ya, tapi bahasanya orang yang sudah hidup di Seko sekian kira-kira berapa tahun hidup di sana? Saya sudah 31 tahun hidup di Seko. Dengan berbagai kenyataan-kenyataan yang memilukan. Ya kayaknya kurang didengar kalau Di Seko ada tidak yang begini? Di Seko udah ada pakai gini ya tuh. Dari Seko itu. Oh, dari Seko ini ya. Oke. Coba. Artinya begini. Dengan katakanlah kan mayoritas, kalau kita mayoritas masyarakat Seko itu adalah gereja Toraja. Jadi titik berangkatnya kalau kita melihat, dan Seko juga adalah bahagian dari Toraja. Sekalipun itu ada soal soal identitas tapi itu tidak menjadi masalah. Menjadi fokus kajian kita pada saat ini bahwa bagaimana sebetulnya Injil mengakar kuat di dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana Injil itu yang 110 tahun itu memiliki impact di dalam kehidupan sosial. Tapi pada kenyataannya juga hari ini masyarakat Seko juga masih hidup di dalam ketertinggalan, daerah-daerah yang terisolir. Dan justru kehidupan masyarakat, mestinya Injil di sini datang membawa terang dan memberikan praksis pembebasan dalam kehidupan umat yang terbelakang tersebut. Tapi kenyataan hari ini, misalnya masyarakat Seko secara praksis kita lihat, penghasilan bumi Seko itu padi, kakao, kopi itu dijual dengan harga yang begitu murah. Misalnya katakan di utara per kilo kakao itu mungkin mencapai 30 liter, ya 30.000 per kilo. Tetapi di Seko kan bisa hanya dapat 7.000 atau paling tinggi 10.000 per kilo. Ini menunjukkan bahwa masyarakat ini masih sangat menderita. Dan kalau kita kemudian menyorot itu lebih dalam, bahwa hal ini tidak bisa dilepas pisahkan dari peran pemerintah dalam hal ini, bagaimana dia dapat kemudian memberikan solusi dengan cara membangun jalan berdampak pada ekonomi dan daya manusia. Dan Injil mestinya nampak di dalam kehidupan struktural pemerintah, dan tidak hanya di situ. Gereja juga mestinya terus terlibat di Seko itu sebagai melakukan satu gerakan perubahan untuk kemajuan masyarakat yang parsial kepada kemanusiaan. Tetapi nyatanya gereja justru di Seko itu memberikan biusan
yang cukup populer bios, bagi maksudnya bios ini biusan. candu Saya ya, jelaskan. candu buat orang bercandu atau gimana? Ya, gereja memberikan bius tertentu sehingga masyarakat seolah-olah tidak sadar dengan kenyataan yang dihadapinya. Ya. Seluruh keluh kesah yang mereka alami, mereka hadapi karena mereka tidak kuat untuk Ada yang terlalu akademis begitu, bias. Maksudnya jangan terlalu ini. Begini aja, kan refleksi 110 itu diarahkan pada disebut-sebut Ya. bahwa dampak Injil 110 itu kan kesehatan, Ya, pendidikan. Bagaimana pelayanan kesehatan di Seko? Dan pelayanan kesehatan di Seko ya di media bisa kita lihat kalau ada orang yang melahirkan atau penyakitnya parah dan tidak bisa ditangani oleh dukun maka dia harus digotong. Oh, di sana masih dukun. Masih Ada puskesmas. ada puskesmas tapi masih banyak juga alternatif tradisional yang digunakan karena keterbatasan pengobatan dari Artinya pelayanan Iya, kesehatan pelayanan justru belum maksimal, Belum, bahkan ya. jauh dari yang diharapkan ya. Tapi gereja Toraja setahu saya punya lembaga PI dan beberapa itu mempekerjakan para suster perawat ya. Perawat di beberapa tempat seperti di Padang Allah itu ada memang khusus. Apakah ada ke Seko? Tidak ada. Oh. Yang di Seko itu yang ada ya yang guru, yang PI ini yang ditugaskan di sekolah-sekolah untuk membantu mengajar itu ada beberapa. Tapi untuk kesehatan belum. Ya. Dan itu yang saya sebut tadi bahwa kalau dicek di media itu masyarakat ya masih sangat minim lah untuk mendapatkan penanganan kesehatan. Dan pendidikan juga di Seko ya masih begitu mengerikan ya. Kalau teman-teman misalnya lihat juga di media itu bahkan ada sekolah yang dirubuhkan baru anak sekolah itu terpaksa sekolah di bawah kolong rumah. Ini kan kenyataan-kenyataan dan sebenarnya kalau kita bertanya lebih dalam lagi di mana dampak Injil yang memberikan pembebasan kepada masyarakat. Belum lagi kita bicara akses jalan. Belum ya, akses jalan yang berkaitan dengan infrastruktur jalan berkaitan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Ya, tapi itu menarik tadi. Bagaimana sebenarnya kan pasti ada juga yang mengatakan bahwa itu kan tugasnya pemerintah, itu bukan tugasnya gereja. Bagaimana mengaitkan artinya sebagai Injil, sebagai terang dan segala macam. Gereja dan pemerintah dalam konteks adalah pembangunan itu. mitra. Ya. Oke. Mitra Allah untuk kesejahteraan umat. Oke. Itu kan poinnya di situ. Jadi sebenarnya kita tidak hanya memberikan tanggung jawab itu kepada pemerintah, tapi bagaimana juga gereja turut serta terlibat di dalam pembangunan itu. Sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dari iman dan penghayatan kepada Tuhan, mestinya begitu. Iya. Sekolah-sekolah di Toraja juga masih penuh bully, ya. Fenomena bullying dan ada kasus bunuh diri sebenarnya ditutup-tutupi. Iya. Sebenarnya dapat Ya, dari bully. bully. Nah itu tidak injili ya dalam kasada berpikir paling sederhana kan lemah lembut, penuh pengertian, kasih sayang dan seterusnya sebagai sesuatu yang menyukacitakan itu nggak hidup. Ya. Kayak kan kita juga lihat kalau di Seko itu orang masih pakai kuda, gotong bahkan dia dipakai Digotong. alat tangguh ya, digotong Ya. untuk tiba ke ini. Dan isunya adalah 110 itu isunya pendidikan dan kesehatan. Dan kita mesti dari sisi tertentu banyak juga selain Seko banyak juga daerah-daerah tertentu yang belum tersentuh baik pendidikannya, kualitas pendidikannya maupun pelayanan kesehatannya dan tidak juga ditutupkan mata. Ditutupkan mata banyak kasus bunuh diri karena merasa tidak tahan dengan ini, tidak karena sakit penyakit yang menahun dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga akhirnya memutuskan diri untuk mengakhiri penderitaannya itu dengan cara bunuh diri. Bahkan kalau kita mau berkiblat pada sejarah masuknya Injil di Toraja, GSB itu kan pertama-tama membangun pendidikan dan juga membangun sekolah dan juga Kesehatan. rumah sakit ya. Bahkan juga di Seko begitu. Bagaimana pendidikan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas gereja, tidak hanya memberitakan Injil, tapi bagaimana dia berdampak dalam kehidupan masyarakat. Tetapi justru pada masa silam itu
itu memiliki dampak yang cukup baik kalau dibandingkan dengan situasi hari ini. Jadi hal ini menunjukkan bahwa gereja bukan mengalami kemajuan tapi kemunduran. Kemunduran yang begitu kuat dengan dibuktikan dengan berbagai macam data yang kita temukan di lapangan. Jadi kalau mengharapkan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, saya pikir sudah menjadi bertahun-tahun lamanya menjadi perjuangan masyarakat Seko. Kenapa misalnya gereja yang ada di sana, yang dominan di sana itu tidak mendorong umat untuk melakukan swadaya dengan menggalang dana dan seterusnya, banyak hal daripada misalnya kita sibuk dengan merayakannya dari terlalu banyak seremonial. Ya. Padahal Injil itu sendiri adalah praksis pembebasan, praksis penyejahteraan kalau kita dan pemerataan. Tapi tampaknya juga memang kurang kesadaran dari gereja sendiri bahwa pemerintah adalah dulu, jangan tahu radikal karena banyak yang baper ntar nanti kan. Jangan tahu saya bisa menjawabkan secara argumentasi. Begini, masalah katakanlah saya sebut tadi itu krisis struktural dengan kenyataan jalan yang tidak diperhatikan seperti yang disebut tadi berdampak pada sistem perekonomian dan juga sumber daya manusia, tidak pernah disentuh oleh gereja karena gereja menganggap ini adalah urusan dari pemerintah. Ya kan, gereja ya urus iman umat, masalah infrastruktur dan lain sebagainya ini urusan pemerintah. Nah, mestinya tadi saya tegaskan bahwa bagaimana gereja hadir di situ untuk memberikan dorongan kepada pemerintah. Oke, anggaran dana dari pemerintah, tapi apakah gereja tidak bisa bersuara untuk kepentingan umat? Kan gereja bisa di situ kan. Tapi juga kalau kita bicara jangan hanya gereja, hanya ideologi. Mas James mau bilang mitra, mitra tapi mitra yang kritis dong. Jangan mitra yang membebek aja begitu kan, atau diam yang paling tidak jangan sampai diam. Itu kembali kepada kesadaran macam kritik dulu ya, gereja-gereja di era Orde Baru terlalu dekat dengan pemerintah sehingga dia kurang kritis terhadap pemerintah yang abai, yang korup, yang diskriminatif dan seterusnya. Nah itu memang dan hal itu jarang dibicarakan, jarang menjadi semacam isu yang dilempar ke publik untuk kemudian gereja hadir dengan tongkat musanya. Kalau meminjam istilah Pak Pendeta Daud Sangka itu, semestinya gereja masih pegang tongkat musanya untuk menyatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak dalam konteks pembangunan masyarakat, pembangunan umat. Dalam hal ini pelayanan gereja kan disebut-sebutkan pelayanan yang holistik. Jadi kalau bilang pelayanan kita bahasakan bisa dalam bentuk advokasi, mendampingi, membela kepentingan-kepentingan yang sifatnya umum untuk semua orang. Nah, hal-hal seperti itu memang penting untuk diperhatikan. Belum lagi kalau kita itu tadi dari aspek sosial ekonomi, dalam kaitannya dengan politik misalnya. Sudah berapa periode pemilihan politik kita, baik itu pileg maupun pilbub dan seterusnya di konteks entah itu di Tanah Toraja maupun Toraja Utara dalam skop yang lebih ini, kita lihat bahwa angka 96%, angka 2020 atau 2022 soal angka jumlah umat Kristen yang ada di Toraja itu sudah mencapai 96%. Dari tidak lebih dari 600.000 jiwa, baik digabung dari Tanah Toraja dengan Toraja Utara, itu masih disatukan oleh uang, didominasi oleh politik uang, bukan politik Injil, politik yang jujur, membebaskan, yang politik yang mengutamakan kepentingan umum, memilih sesuai kompetensi, potensi, rekam jejak para calon, tapi disatukan oleh uang, oleh mamon. Jadi kalau mau ditanya 110 itu, apakah kita masih mengabdi pada mamon atau kita mengabdi pada Allah dalam konteks politik kita? Nah itu yang artinya sebagai catatan-catatan kritis saya supaya kita tidak jatuh pada euforia 110 itu dalam seremoni ungkapan syukur yang tidak otentik.
Tapi yang menilai itu tentunya harus kembali ke Allah. Apakah ungkapan syukur itu, ibadah-ibadah itu adalah otentik atau tidak? Tentunya Allah yang akan menilai itu. Tapi berarti di tahun 110 tahun ini sebenarnya yang dilakukan tidak perlu lagi seremonial, tapi lebih kepada refleksi. Iya, refleksi. Sejauh mana ya? Iya. Sejauh mana Injil sudah berdampak? Injil itu hidup. Injil itu mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak masyarakat Toraja. Jadi Injil sebetulnya di sini tidak hanya dimaknai secara kuantitas, tetapi mestinya lebih bermakna pada kualitas. Persoalan yang fenomenal juga terjadi di Toraja adalah kasus bunuh diri. Orang selalu mempertanyakan adalah masalah iman yang tidak begitu kuat kepada Allah sehingga kemudian dia memutuskan untuk mengakhiri hidup. Pertanyaannya, apakah memang ini basisnya adalah iman saja? Tapi kita harus bertanya, apa peran gereja, apa peran pemerintah, Kalau peran saya hubung ke data yang tadi dari angka yang teman-teman angka yang Anda dapatkan melalui penelitian bersama Mas Peter Randenbua, Anda mendapatkan angka dengan siapa? Bersama Pak Yan Malino juga. Ya, Pak Yan Malino. Pak Yan Malino. Itu mendapatkan angka dari tahun 2020 sampai 2021. 2020 dari tahun 2020 sampai awal 2021 awal 2022. awal 2022 dalam 2 minggu. Itu data dari Polres dan juga bagaimana juga disesuaikan dengan data yang diperoleh langsung di lapangan. Memang benar bahwa kalau kita jumlah kasus bunuh diri di Toraja itu satu kali di dalam waktu 2 minggu itu paling kurang. Dalam 2 minggu ada 1 kasus bunuh diri. Itu paling kurang. Sepanjang tahun Dari 2021 sampai awal 2022. 2021 sampai awal 2022. Iya. Angka itu. Coba kita refleksikan. Kalau Toraja dipenuhi dengan mendapatkan kabar sukacita, hidup dalam sukacita, mungkinkah orang justru lebih, kenapa orang kemudian mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya? Jangan sampai karena Toraja sudah tidak lagi menjadi Toraja yang punya hati. Sehingga orang lebih memilih mengakhiri hidupnya dibandingkan hidup. Yang kadang-kala menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana misalnya struktur yang dominan berpengaruh kepada masyarakat ini justru menjadi penindas baru dalam masyarakat sehingga terjadi dorongan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Itu tadi ya, artinya mereka punya tongkat Musa nih, ya kan? Artinya harusnya itu digunakan, kalau bilang itu adalah anugerah dari Tuhan, harusnya digunakan dengan baik dan benar, sehingga bagaimana itu berdampak. Kita bisa lihat ya dari aspek leadershipnya, aspek politik, sosial politiknya tuh. Coba kita deteksi. Dari kepala dusun, kepala desa, lurah, camat, bupati, warga gereja semua. Itu. Konstituennya, warga gereja semua. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka memimpin dari level dusun sampai kabupaten itu diterangi oleh nilai-nilai Injili atau tidak? Itu soal. Nah, misalnya kalau itu menjadi pertanyaan. Kalau diterangi oleh Injil maka dia bukan memiliki dampak. Kan iman dilihat dari buah. Dari buahnya kamu dinilai. Nah ini, tapi ya kita tentunya memberikan catatan-catatan itu untuk kita tidak mabuk dengan seremoni. Kita tidak mabuk dengan ritual. Kita tidak euforia saja dengan 110 itu. Tapi apa yang sudah terjadi di Toraja ini? Oke, kita apresiasi, kita mensyukuri pendidikan yang disebut-sebut itu, kesehatan, sekalipun mungkin dalam catatan tertentu kita bilang juga itu bahagian dari politik etis. Ya, tapi oke, kita aminkan itu, kita syukuri itu, tapi benarkah sampai hari ini itu terus menerus kontinu, terus berkembang dan kemudian menghadirkan di Toraja ini tanda-tanda kerajaan Allah itu sebagai bukti bahwa sudah 110 tahun Injil hidup di Toraja. Sudahkah tanda-tanda kerajaan Allah itu hidup? Keadilan, kesetiaan, belas kasih, kepedulian, kejujuran.
Iya. dalam banyak aspek kehidupan kita. Nah itu yang menurut saya ya Pertanyaan besar. sehingga kita tidak, saya mungkin apa ya, kita tidak kemudian euforia daripada membeli mabuk atau apa ya. Kalau kita pakai teori yang sifatnya asumsi teoritik, si siapa, Baudrillard. Nah, ini kan sebenarnya hiperrealitas ini. Hiperrealitas. Iya. Realitas. Bukan Ini- realitas yang ya, sesungguhnya, tetapi hanya simulasi. simulasi yang dimainkan dalam konteks euforia, entah itu identitas, politik dan segala macam itu. Tapi kita berharap bahwa Ya. ini jadi momentum 110, tidak hanya sekedar masuk Injil itu, tapi kita mau memperlihatkan dalam realitas keseharian bahwa 110 itu Injil sungguh-sungguh hidup dan memberi dampak emansipatorik, kalau pinjam istilah yang sering digunakan oleh Julianus Mujao itu, yang emansipatorik. Jadi Emansipasi. betul-betul membahaskan, saya pikir gitu ya. Ya, jadi dalam konteks perayaan atau euforia yang sifatnya seremonial ini, tadi sudah kita bicarakan bahwa sebenarnya euforia itu jangan sampai kita dimabukkan oleh itu, kita malah mabuk dan ya itu hanya sebatas simulasi kalau pakai. Nah, ini apa yang harus kita lihat dalam konteks 110 tahun Injil Masuk Toraja ini? Ya, itu tadi problem-problem ekonomi, problem-problem sosial politik, itu menjadi catatan bahwa memang juga dari satu sisi yang lain, dan itu tidak sisi yang lain tapi berkaitan dengan sisi-sisi yang sudah kita bicarakan tadi, penting sekali kita melihat bahwa adanya penegakan hukum, penegakan konstitusi, karena kita katakan memahami apa yang Ahok biasa bilang, kita dalam konteks ini kita menemukan sebenarnya juga bahwa kita menemukan ayat-ayat suci, ayat-ayat kitab suci itu pada ayat-ayat konstitusi yang sudah mengarahkan kita untuk pemerintah itu bertanggung jawab pada tugasnya mensejahterakan rakyat, menjadikan kehidupan menjadi kehidupan yang adil dan makmur, dan itu kan tidak bertentangan, bahkan sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai Injil. Nah itu yang semestinya dikerjakan, bahwa dalam hal hubungannya dengan gereja mesti memantau itu. Memantau itu dan turut berpartisipasi untuk membangun masyarakat, untuk menghadirkan damai sejahtera dalam bentuk keadilan, kesejahteraan untuk semua. Nah, tidak kalah penting juga isu-isu ekologis kan? Tidak kalah penting juga isu-isu ekologis, banyak longsor hari-hari ini. Karena faktanya selama ini kebanyakan gereja itu terlalu berfokus pada batas-batas tembok-tembok gereja, perayaan. Jadi itu yang kalau saya sih melihatnya seperti itu. Poinnya adalah Injil mesti berdampak. Injil mesti, saya sepakat, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Tapi bukan buah seperti buah pohon Natal yang nggak bisa dimakan, yang palsu itu. Iya, akarnya juga nggak berakar malah. Dia hanya memanjakan mata. Iya, memanjakan mata, menipu. Kalau pohon Natal itu dari apa? Tidak berakar, gampang jatuh, gampang tercabut, buahnya nggak otentik. Tapi seperti itu, jangan sampai kita seperti itu. Seperti kita pikir itu tadi, kan itu pohon Natal sebenarnya bentuk lain dari simulakra tadi. Hidup kita hidup yang palsu, yang tidak ini. Saya pikir itu.